Ya, nanti Ibu sharingnya nanti saya kasih Mbak Liva yang iniin nanti akan bantu-bantu untuk sharingnya sekalian dari Dompet Duafa ya Bu ya, Siap, istrinya Pak Imam dari Dompet Duafa. siap. Silakan Ibu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in wa salatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ila yaumiddin amma ba'd. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad fil alamin innaka Hamidum Majid. Tidak ada kata yang paling pantas yang keluar dari lisan kita kecuali rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga majelis virtual ini tidak pernah memalingkan wajah Allah kepada kita. Allah Ingin tetap ya menganugerahkan dan tidak pernah meninggalkan kita. Allah senantiasa menjaga kita dengan perlindungan yang paripurna. Allah akan turunkan keberkahan, kesuksesan, kelapangan, dan kelancaran buat kita, buat keluarga kita, buat masyarakat kita, buat negeri kita, menjadi negeri yang baldatun thayyibatun warabun ghafur. Ya amin, ya rabbal alamin. Juga salawat dan salam kita sampaikan kepada junjungan kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Sesungguhnya salawat yang lahir dari lubuk hati kita yang paling dalam inilah yang berharap ini menjadi cahaya yang kelak nanti Rasulullah akan berkenan walaupun kita menjauh di masanya dari Rasul, menjauh dari negerinya Rasul, tapi bolehlah ya Rasulullah, salawat ini menjadikan kita selevel dengan para sahabat, selevel dengan para nabi, dan kelak Rasulullah berkenan mempertemukan kita di dalam surganya nanti, surga Firdaus al-A'la. Ya amin ya rabbal alamin. Dan insya Allah pada kesempatan kali ini rekan-rekan di Hong Kong dan rekan-rekan Dompet Duafa Hong Kong ya, moga-moga salah satu dari materi kita ini adalah untuk memantaskan kita menjadi orang yang terbaik di dunia dan di akhirat. Karena dengan lisan ini bisa menjadikan kita orang yang mulia, dengan lisan ini pun juga bisa menjatuhkan kita menjadi orang yang terhina. Dengan lisan ini bisa jadi keluarga kita akan terangkat menjadi keluarga yang mulia. Dengan lisan ini juga bisa jadi naudzubillah min dzalik terpuruklah anak-anak kita, generasi kita, bangsa kita jadi bangsa yang terhina hanya gara-gara lisan kita. Bismillah, kenapa demikian? Saya mau wah memulai. kayak kayak film film yang dulu. Ya, Bismillah kita akan mulai bahwa lisan kita ini adalah awal dari kesuksesan kita. Ya mari kita lihat betulkah demikian? Karena sesungguhnya setiap lisan kita itu dijaga oleh 6 penjuru malaikat. Jadi jangan main-main. Kalau ada yang suka ngomong, misalnya kenapa ya maling kundang itu ibunya ngomong jadi batu, kok benar-benar jadi batu? Kan begitu. Ya, apakah itu sekedar sebuah hikayat? Karena saya pernah ditanya, itu Bu cerita maling kundang menurut Al-Quran bagaimana sih? Ya, maling kundang aja nggak ada di Al-Quran. Gimana kita mau tahu tentang perspektif Al-Quran? Tapi cerita ini mengajarkan semua bermula dari lisan. Dan lisan kita ya, adalah kunci kesuksesan atau keterpurukan keluarga. Karena setiap lisan kita itu dijaga oleh 6 penjuru malaikat. Yang mana saja? Malaikat kanan dan kiri. Itulah malaikat dalam surat Qaf yang disebut dengan malaikat Raqib dan Atid. Di depan belakang dalam surat Ar-Ra'd ayat 11, itulah malaikat yang disebut dengan malaikat Mu'aqibat. Di atas bawah ada malaikat dalam surat Ad-Dariyat namanya malaikat penjaga langit dan bumi. Salah satunya adalah tim malaikat penshare nikmat. Itulah malaikat Mikail. Apa hubungannya dengan kita? Mari kita lihat. Hati-hati. Malaikat Raqib dan Atid tugasnya apa? Tugasnya adalah mencatat. Di sini ada malaikat Raqib dan Atid. Ya, ini tugasnya mana ya? Ya malaikat Raqib dan Atid tugasnya itu mencatat.
kanan dan di ya, ketika ada seorang, anggaplah naudzubillah bidzalik, ada seorang ibu yang saking marah sama anaknya, saking emosi sama anaknya. Kenapa? Karena anaknya main gadget mulu. Bisa jadi kan akhirnya ibunya ngomong begini, kamu sih main gadget mulu, makanya tuh jadi bodoh kamu. Anak ini kelak akan jadi bodoh beneran. Kenapa? Karena malaikat raqib dan atid telah mencatat. Ibu ini mengatakan anak ini bodoh, maka bodohlah beneran. Sebab dalam surat Qaf Allah menyebutkan, ingat, mayal fidu illa ladaihi raqibun atid. Sesungguhnya ya di setiap kamu itu ada malaikat yang menjaga di sebelah kanan dan sebelah kiri. Dialah malaikat raqib dan malaikat atid. Dia mencatat. Dan gak cuma malaikat raqib yang mencatat, ngeri nih, ada lagi nih malaikat dalam surat 13 namanya malaikat muaqibat. Ketika seorang ibu mengatakan, kamu sih main gadget melulu, makanya bodoh kamu. Bener bodoh beneran. Kenapa? Karena malaikat muaqibat tugasnya hanya mengaminkan. Kapankah malaikat muaqibat ini bertugas mengaminkan? Lihat dalam surat Ar-Ra'd. Lahu muaqibat. Malaikat muaqibat ini adanya di depan dan di belakang. Dia hanya menunggu sinyal dari langit. Begitu pintu langit terbuka, berarti semua kata-kata terangkat menjadi doa. Doa, innallaha la yaghfiru, innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah enggak akan merubah nasib satu kaum sampai kaum itu merubah nasibnya sendiri. Begitu si ibu sedang ngomong, pas pintu langit terbuka, pas malaikat melihat sinyal itu dan mengatakan amin, berubahlah nasib anak itu menjadi bodoh. Sebab doa ibunya. Bukan karena doa, karena ucapan ibunya. Kan gak niat doa. Emang malaikat raqib dan atid gak pernah konfirmasi ini doa atau bukan. Kan malaikat muaqibat gak pernah konfirmasi ini doa atau bukan. Malaikat muaqibat hanya menunggu sinyal dari langit kapan Allah mengangkat semua kata-kata, mengangkat menjadi merubah takdir. Baru malaikat muaqibat yang di depan dan di belakang. Ada lagi nih dalam surat Az-Zariyat ayat 22 dan 23. Malaikat mana lagi? Ya, malaikat yang ada di atas dan di bawah. Allah hanya menyebutkan dalam surat Az-Zariyat, wa fis sama, lihat di langit, bukan cuma bintang. Di langit ada apa? Ada rizqukum wa ma tu'adun. Di langit itu ada sebab rezeki dan ada sebab janji yang Allah turunkan. Berarti ada penyebab. Itulah malaikat yang tugasnya hanya men-sharing apa yang Allah akan turunkan rezeki, apa janji yang Allah akan berikan ke bumi. Itulah malaikat. Siapakah malaikat yang tugasnya menjaga dan mengatur rezeki? Malaikat Mikail. Kemudian di ayat ke-22 lebih ngeri lagi. Apa kata Allah dalam ayat ini? Apa warabbis sama'i wal ard, demi Tuhan langit dan Tuhan bumi, innahu lahaqqun. Ingat kok, janji Allah akan benar terjadi. Bahwa semua rezeki, semua janji yang Allah akan turunkan, mislama annakum tauntikun, persis seperti apa yang kalian ucapkan. Jadi, begitu malaikat penjaga langit, jaga bumi, mendengar ada seorang ibu yang mengatakan begitu, kamu sih main gadget melulu, makanya tuh jadi bodoh kamu. Wah, bodoh beneran. Kenapa? Karena malaikat penjaga langit, malaikat penjaga bumi mengadu kepada Allah. Ya Allah, di bumi ada yang ngomong seperti. Maka kata Allah, innahu lahaqqun, janjiku akan aku berikan persis seperti apa yang kalian ucapkan. Ngeri, belum seorang ibu. Belum lagi bisa jadi, saya punya teman. Ketika akhir tahun nih, kayak sekarang nih akhir tahun, ya dia pernah bicara sama saya, ya Allah, udah mau awal tahun lagi ya, iya, berarti ada satu target saya yang belum saya tunaikan. Saya awalnya merasa, Masya Allah, nggak cuma target perusahaan, nggak cuma target akademik, ternyata target pribadi pun dia punya evaluasi. Saya tadinya kagum, saya bilang, Masya Allah, kamu masih punya catatan ya bahwa target tahun ini ada yang belum ditunaikan. Iya. Kalau boleh saya tahu apa target tahun ini yang belum ditunaikan? Dengan santainya dia ngomong, merit, kawin.
Saya cuman berpikir tadinya mau mendoakan dia, moga-moga Allah berikan jodohnya. Tapi saya kaget banget ketika teman saya, sahabat saya bilang begini, ya mungkin emang jodoh gue di akhirat kali ya, emang jodoh gue di surga kali ya. Langsung saya bilang, sejak kapan kamu ngomong kayak begitu? Ya kan, emang kenapa? Sejak 10 tahun yang lalu, sejak 20 tahun yang lalu, sejak 30 tahun yang lalu, pantes lo gak bisa dapet jodoh. Kenapa? Ini masih dunia, ini belum akhirat. Ya, kan gue cuma ngomong doang. Mungkin emang jodoh gue bukan ini, gitu kan. Ya kenapa? Ketika kamu ngomong 10 tahun yang lalu, 20 tahun yang lalu ngomong kayak begitu tuh, malaikat, Raqib dan Atid udah nyatet. Ibu ini, perempuan ini mengatakan kalau jodohnya di akhirat. Malaikat muaqibat udah mengaminkan karena Allah nggak merubah takdir satu kaum sampai kaum itu berubah takdir sendiri. Lo ngomong begitu, maka takdir lo jadi begitu. Kemudian juga apa? Surat Az-Zariyat. Ya, malaikat Mikail akan menurunkan rezeki, akan menurunkan janji, mislama annakum tantikun, persis seperti apa yang kalian ucapkan. Jadi hati-hati, semua bermula dari lisan. Ya, jadikan setiap ucapan kita adalah kebaikan. Untuk kita, untuk suami, untuk anak yang belum punya suami juga minta kebaikan-kebaikan untuk dihadirkan suami yang terbaik. Yang belum punya anak minta dengan kata-kata yang baik agar dihadirkan anak yang terbaik. Dan jangan remehkan sebuah doa. Karena doa langsung tersimpan dalam genggaman Allah. Maksudnya apa? Kita harus menghujani dengan doa-doa yang baik. Kalau kita dulu pernah melakukan hal yang seperti itu. Ini baru satu contoh. Baru satu contoh bagaimana ayat-ayat tentang malaikat yang harus kita ketahui. Enggak hanya 10 malaikat yang biasa kita hafal. Tapi ada malaikat al-mu'aqibat yang di depan dan di belakang. Ada malaikat penjaga langit dan penjaga bumi yang tugasnya tidak hanya mengatur rezeki, tapi apa yang diturunkan rezeki untuk kita, janji Allah untuk kita, persis seperti apa yang kita ucapkan. Satu. Yang kedua, ada lagi dalam Al-Quran, jangan main-main dengan ucapan. Kenapa? Karena ada kalanya seorang wanita yang lemah. Ya, semakin lemahnya wanita, bisa jadi semakin dahsyat kekuatan lisannya. Kan begitu. Contoh, kita semua tahu deh yang namanya perempuan. Makin capek, mulutnya makin nyaring. Kan begitu. Udah nggak tahan, udah capek ini, capek itu. Mulut nyaring. Dek, mas, bang. Nah itu kan gitu. Karena itulah sebenarnya di balik kelemahan wanita, dia punya senjata yang sangat dahsyat. Yaitu apa? Lisan. Dan surat Al-Mujadilah ayat 1-4 untuk menghormati dan mengangkat seorang wanita. Yaitu apa? Lisan seorang wanita yang lemah. Lisan seorang wanita yang terzolimi. Itu bisa mengguncang langit. Kisahnya dalam surat Al-Mujadilah. Yaitu pada saat terjadi konflik dalam rumah tangga. Seorang sahabat, Aus bin Somit, mengatakan kepada istrinya, kalau anti di hari Umi, kamu udah seperti punggung ibuku. Ya, istrinya ini merasa sedih gitu loh. Ya Allah, kok gitu amat sih punya suami? Ya, udahlah masa muda saya habis untuk dia. Ya, aku sudah memberikan anak untuk dia. Begitu udah tua, kayak begini, kok dia ngomong kamu seperti punggung ibuku. Ini maksudnya apa? Maksudnya nyerein, karena kan kalau seperti ibu berarti kan hubungan anak sama ibu berarti kan udah jadi mahram, bukan lagi jadi istri. Nah dia merasa bingung dan merasa sedih. Ini kok suami ngomong kayak begini sih? Nah, datanglah kepada Rasul. Ya Rasulullah, minta dibela sama Rasul. Ternyata apa? Rasulullah SAW nggak ngebela di awal. Rasulullah nggak ngebela. Rasulullah cuma menyuruh, ya udahlah sabar. Mungkin karena kamu memang punya suami model mulutnya lemes kayak begitu. Nah, kalau kata orang Betawi itu lemes, gampang ceplas-ceplos. Udahlah sabar. Toh kamu hidup dengan kekurangan dan kelebihan suami. Ya suami kamu modelnya kayak begitu, ya terima aja lah. Mungkin nggak bermaksud apa-apa, ya cuman lagi asal ngomong. Akhirnya apa? Ya
istrinya Aus bin Somit ini nggak menerima, Haulah nggak menerima, ya, karena Rasul tidak membelanya. Semakin dia sedih karena dia sudah merasa kok diperlakukan kayak begini sama suaminya, ngomong sama Rasul kok nggak dibela sama Rasul. Lalu dia langsung meminta kepada Allah, ya Allah, nabimu tidak membelaku. Seorang wanita yang nggak didengar sama suami, yang pada saat itu nggak didengar sama Rasul, tapi dia langsung mengatakan kepada, ya Allah, nabimu tidak membelaku, bela aku. Turun surat Al-Mujadilah. Qad sami Allahu qaulal lati tujadiluka fi zawjiha. Allah mendengar ada seorang wanita yang mengadu kepada Rasul tentang suaminya. Awalnya kan nggak dibela sama Rasul, lalu dia mengadu kepada Allah dan langsung Allah membela. Ya, seorang wanita tidak boleh disakiti. Seorang wanita sudah menyerahkan hidupnya dengan akad ijab kabul, ayahnya yang menyerahkan seorang wanita kepada suaminya. Maka sang suami harus menghormati wanita tersebut. Jangan dianggap seperti ibu. Artinya apa? Bicaralah baik-baik. Sehingga dalam ayat ini Aus bin Somit diminta oleh Allah, maksud kamu apa? Kalau maksud kamu cerai, maka statusnya bercerai. Ternyata Aus bin Somit maksudnya gak bercerai, enggak, cuma asal ngomong doang. Karena mungkin lagi kesel atau gimana kok ini, kadang kan begitu, kakek-kakek nyuruh istrinya, lupa kalau istrinya udah nenek-nenek, dia juga udah kakek-kakek. Ya kan, lama banget sih disuruh bikin ini, bikin itu, lupa kalau dia juga udah kakek-kakek. Mungkin lo kayak nenek-nenek, lo juga kayak kakek-kakek, kan kadang lupa. Ya, ternyata Aus bin Somit nggak bermaksud untuk menceraikan istrinya, cuman asal sekedar ngomong. Maka dibela oleh Allah, kalau kamu tidak bermaksud menceraikan, tapi kamu sudah mengungkapkan kata-kata yang istri kamu jadi ragu, maksudnya ini apa, cerai atau enggak, maka kalau kamu tidak bermaksud menceraikan, kamu harus membayar kafarat. Dan denda, dan gak tanggung-tanggung di ayat ini. Dendanya apa? Menyakiti seorang istri, diminta oleh Allah membayar dengan membahagiakan 60 orang miskin. Tapi proses, di awal kan pertama disuruh memerdekakan budak, fatahrir raqabah. Kalau nggak bisa memerdekakan budak, maka diminta untuk fasiyamu syahraini mutatabi'aini. Puasa 2 bulan berturut-turut. Oh my God, puasa 2 bulan. Ramadan aja cuma sebulan. Ramadan itu karena haknya Allah. Tapi kamu menyakiti istri. Untuk membayar sakitnya istri karena dizolimi oleh suami, maka bayar kifaratnya, puasanya jangan kayak Ramadan, tapi 2 bulan berturut-turut. Nggak sanggup lah, Ramadan aja yang udah tua boleh nggak puasa. Nah ini disuruh 2 bulan berturut-turut. Kalau nggak sanggup, maka disuruh memberi makan situna masakit 60 orang miskin. Ini jadi dibalik seorang wanita, malaikat muaqibat, malaikat raqib dan atid, malaikat langit dan bumi, sebenarnya karena saking sayang sama kita. Karena kita ini wanita yang lemah, maka lisan-lisannya itu akan dibantu oleh malaikat untuk letuk arsy-Nya Allah. Tinggal kitanya nih, kitanya mau dibawa lisannya yang baik atau yang nggak baik, semua tergantung kita. Yang berikutnya, ini tadi udah. Ya, ada lagi, lihat lisan yang mendesain nasib manusia. Ini ada 2 contoh, ya, karena ini tidak hanya untuk perempuan, juga untuk laki-laki. Ya, seperti yang tadi saya sampaikan, bahwa wa fawarabbi samai wal ard, demi Tuhan langit dan Tuhan bumi, bahwa semua yang Allah akan turunkan, janji yang Allah akan berikan, persis mislama annakum tantikun, persis seperti apa yang kalian ucapkan. Dan ini berlaku untuk laki-laki dan untuk perempuan. Maka sang ayah, sang ibu harus berhati-hati dalam berucap. Desain anak manusia, desain kebaikan keturunan kita, bermula dari lisan nenek moyangnya. Sekarang kita bisa menjadi perempuan milenial, perempuan masa kini.
tapi bukankah bisa jadi 100 tahun kemudian kita menjadi nenek moyang? Maka agar 100 tahun kemudian, 1000 tahun kemudian, lahir dari anak-anak kita generasi yang baik, belajarlah dari kisahnya Nabi Ibrahim alaihissalam. Dia mendesain anak keturunannya sampai hari kiamat. Karena saya pernah ditanya, Ustazah, kenapa sih orang Yahudi segitu kejamnya nggak dihancurkan aja sama Allah? Ya kan kalau orang Yahudi dihancurkan sama Allah, kita orang beriman enak beribadah. Pertama kamu harus tahu kenapa orang Yahudi tidak dihancurkan oleh Allah. Karena ada kaitannya, kenapa bisa diangkat oleh Allah ke langit. Semua ada kaitannya dengan doanya Nabi Ibrahim. Kalau orang Yahudi dihancurkan oleh Allah, dimusnahkan oleh Allah, berarti Allah bohong. Allah ingkar janji. Sebab Allah udah janji sama Nabi Ibrahim. Yaitu ketika Nabi Ibrahim berdoa dalam surat Al-Baqarah, ya, dari mulai ayat yang ke-124 ya. Ketika Allah Subhanahu wa taala mengatakan kepada Nabi Ibrahim, inni ja'iluka nasi imama. Nabi Ibrahim jadi pemimpin. Lalu mengatakan Nabi Ibrahim, jangan aku yang jadi pemimpin, wa min dzurriyyati, juga anak keturunanku. Nah, lalu Allah deal, ya, anak keturunanmu juga jadi pemimpin, kecuali janjiku tidak berlaku orang yang zalim. Orang yang zalim. Kan begitu. Ya, Nabi Ibrahim minta agar anak jadi pemimpin. Anaknya Nabi Ibrahim 2, Ismail dan Ishak. Maka keturunan Nabi Ismail dan Nabi Ishak harus jadi pemimpin. Dari Ishak, siapa? Bani Israil. Terakhir, Nabi Isa alaihissalam. Kan begitu. Nabi Isa, itu kan garisnya dari Nabi Ishak, itulah nanti yang menjadi sempalan kan disebut dengan bangsa Yahudi. Ya kan? Padahal mereka adalah Bani Israel. Bangsa Yahudi sampai akhir zaman masih ada. Kenapa? Karena kita tahu ceritanya siapa yang ingin membunuh Nabi Isa. Bangsa mereka sendiri kan? Tapi Allah selamatkan Nabi Isa. Kenapa? Karena kalau Allah bunuh Nabi Isa, Allah matikan Nabi Isa, lalu kemudian orang Yahudi itu berhasil membunuh Nabi Isa, berarti Allah zalim. Sebab janjinya Allah kepada Nabi Ibrahim bahwa anak keturunan Nabi Ibrahim akan menjadi pemimpin sampai akhir zaman. Dan itulah nanti Nabi Isa alaihissalam akan menjadi pemimpin sampai akhir zaman. Pemimpin untuk kaumnya, yaitu Bani Israel. Sedangkan dari garis Nabi Ibrahim, Ismail itu Nabi Muhammad. Nabi Muhammad ya sudah meninggal, tapi Allah akan abadikan keturunannya dari cucunya Nabi Muhammad kelak akan menjadi pemimpin. Siapa itu? Nanti di akhir zaman, Nabi Isa dari Bani Israel, Nabi Muhammad nanti anak keturunannya menjadi pemimpin, yaitu Imam Mahdi. Kan gitu. Artinya apa? Orang Yahudi nggak akan dimusnahkan sama Allah. Karena orang Yahudi itu, seburuk-buruknya orang Yahudi adalah Bani Israel. Dan dia akan diminta pertanggungjawaban oleh siapa? Oleh nabinya sendiri. Siapa itu? Nabi Isa alaihissalam. Makanya Nabi Isa disimpan oleh Allah. Kenapa? PR-nya masih banyak. Sebagai PR untuk menyelesaikan tragedi Bani Israel sendiri. Nah, ini Allah Subhanahu wa taala, bayangkan sampai kenapa kok Nabi Muhammad cuma satu yang diutus dari Nabi Ismail, karena memang Nabi Ibrahim doanya begitu. Dari Nabi Ismail itu cuma satu nabi, itu Nabi Muhammad. Nah, desainnya Nabi Ibrahim deal dengan Allah begitu. Itu doanya Nabi Ibrahim di ayat 1:8 kan? Ya, di ayat 1:29, mohon maaf. Belajar ke Ali sorry, Arkun. tolong di Gedenya di kapan bilang unmute ke Arkun. Mungkin bisa bantu. biar nggak berantem sama Ustazah suaranya. Silakan Ustazah. Ya, di ayat 129 kan Nabi Ibrahim yang mendesain untuk bangsa Arab hanya satu nabi,
Rabbana wa ba'ats fihim rasulam minhum. Ya Allah, utuslah di kalangan mereka orang Arab ini rasulan. Cuma satu rasul. Padahal Nabi Ibrahim berdoa dengan Nabi Ismail. Di sebelah dengan Nabi Ishak banyak sekali nabi-nabi. Tapi kenapa dari Nabi Ismail cuma satu, yaitu Nabi Muhammad? Karena Nabi Ibrahim sudah akad berdoa dengan Allah. Dari bangsa Arab ini cuma satu rasul. Dan itulah Allah simpan berabad-abad tahun. Dan Allah kabulkan persis seperti apa yang diminta. Kan pengabulan doanya ada dalam surat Al-Jumu'ah. Ya, surat 60... berapa ya? Al-Jumu'ah itu 62. Ya, di ayat kedua. Walladzi ba'atsa fil ummiyina rasulan minhum. Nah kan, dulu kamu pernah minta sama Allah kan? Allah kabulkan persis seperti apa yang kamu minta. Dialah Allah yang telah mengutus seorang rasul. Artinya apa? Nabi Ibrahim mendesain Nabi Muhammad hanya satu nabi dari garis Nabi Ismail. Nabi Bani Israel tetap dijaga oleh Allah, ya, tidak akan dimusnahkan karena Nabi Isa masih punya PR dengan Bani Israel orang Yahudi, karena mereka berdua akan menjadi pemimpin di akhir zaman. Bani Israel dengan Nabi Isa, Nabi Muhammad dilihatnya dari cucunya Rasulullah dengan Imam Mahdi. Kemudian juga lihat salah satunya juga kenapa Nabi Isa disimpan oleh Allah Subhanahu wa taala, karena Allah nggak mungkin ingkar janji dengan istrinya Imran. Ya, ibunya Maryam. Karena istrinya Imran dalam surat Ali Imran sudah berdoa kepada Allah dan udah deal sama Allah. Kenapa kemudian Nabi Isa diangkat? Karena Allah sudah janji sama neneknya. Ya, yaitu ketika istrinya Imran berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala saat dia mengatakan bahwa ini nadartu ma fi batni. Ya Allah, aku menazarkan apa yang ada di perutku sebagai muharraran, pembebas al-aqsa. Nah, fataqabbal minni, maka kabulkanlah permohonanku. Sesungguhnya Engkau Maha mendengar lagi Maha penyayang. Ya, dan begitu istrinya Imran, ibunya Maryam melahirkan, ternyata kan baiknya perempuan. Padahal kan maksudnya dia laki-laki. Ya, tapi ternyata kok perempuan. Dan lihat doa dia yang berikutnya, ya, yaitu kenapa Nabi Isa dan Maryam tidak pernah disentuh oleh syaitan? Karena doa si nenek, doa ibunya ini, ketika ibunya Maryam, ya, surat Al-Imran ayat 36, itu kan berdoa, inni u'idzuha bika, ya Allah, aku mohon kepadamu lindungi anak ini dan keturunannya dari syaitan yang terkutuk. Allah udah janji. Makanya begitu kemudian lahirnya Isa dengan keajaiban. Kenapa? Karena Allah Subhanahu udah janji. Lalu diangkatnya Nabi Isa dengan keajaiban karena Allah sudah janji. Kenapa? Karena Allah udah janji. Istrinya Imran bilang anak keturunannya ini akan menjadi pembebas Al-Aqsa. Sedangkan sampai akhir zaman Al-Aqsa belum bebas. Siapa yang membebaskan? Itulah Nabi Isa alaihi salam. Semua karena lisan. Kemudian juga yang berikutnya, ya gara-gara yang ini aja deh, gara-gara lisan kita, pahala kita udah segunung. Tadi kan katanya Bu Media, teman-teman mungkin banyak yang sedang kerja ya. Bukan kerja, Bu, teman anak-anak pada online di rumah sekarang, jadi nemenin belajar. Bisa jadi. Tapi sekarang udah pada selesai, udah pada muncul. Bisa jadi di antara teman-teman kan ada yang bekerja, berarti kan dapat uang kan. Padahal seorang wanita dia kan tidak menafkahi, tapi wanita itu dinafkahi. Artinya apa? Seorang wanita bekerja mencari nafkah lalu dia menafkahi keluarganya. Ini kan dahsyat, pahalanya luar biasa. Karena ketika Rasulullah mengatakan kepada Zainab, istrinya Ibnu Mas'ud, ketika dia bekerja, dia punya produsen perusahaan rumah tangga, lalu dia menggaji sahabiat, lalu dia membiayai keluarganya, dia membiayai dakwah Rasulullah. Ya, istrinya Abdullah bin Mas'ud pernah bergejolak. Jangan-jangan saya salah. Harusnya saya dinafkahi, kenapa saya nyari nafkah? Begitu mengadu kepada Rasulullah, ternyata Rasulullah bukan menyalahkan. Rasulullah malah mengangkat derajatnya. Apa kata Rasulullah? Bagi wanita yang seperti ini, yang dia bekerja dengan uangnya,
dia gunakan untuk menafkahi dirinya, menafkahi keluarganya, menafkahi banyak kebaikan-kebaikan. Maka kata Rasul, wanita ini mendapatkan 2 pahala. Dari setiap, kalau di Indonesia rupiah, kalau di Hong Kong apa ya? Hong Kong dolar, Bu. Oh, dolar. Dari setiap rupiah, dari setiap dolar yang dia keluarkan dari uang gajinya, itu ditulis 2 pahala. Pahala sedekah sama pahala silaturahim. Berarti kan orang-orang perempuan-perempuan yang bekerja ini, ya Allah pahalanya banyak banget dibanding yang nggak bekerja. Karena yang nggak bekerja itu cuman pahala amanah. Dia mendapatkan rezeki dari suaminya, lalu dia atur, itu kan pahala amanah. Tapi jangan sampai sedekat dengan surga, dengan pahala sedekah dan silaturahim, sedekat dengan neraka. Gara-gara apa nih? Digugurkan pahalanya sedekah tadi dengan mulutnya, menyakiti dan mengungkit-ungkit. Udah capek kerja, anaknya kan kadang begitu. Nggak tahu kan, anak nggak ngelihat mamanya capek. Pokoknya begitu mamanya pulang mah, mama, bunda. Bisa jadi kan dia marah-marah. Kamu nggak tahu apa nih, bunda tuh capek banget, mama tuh capek banget. Kalau mama nggak kerja, kamu tuh mau makan apa? Kalau mama nggak kerja, pokoknya panjang lebar dia ngomong seperti itu. Ngeri. Ya, pada saat itulah yang akhirnya pahalanya digugurkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala gara-gara mulut. Alhamdulillah malaikat Raqib dan Atid tugasnya nyatet sama menghapus lalu balikin. Jangan begitu kita astagfirullahaladzim, ya Allah maafin ya Allah astagfirullah, bilang ke suami, ya Allah maafin ya, aku nggak bermaksud nyakitin. Kurang apa sih? Saat kita lagi kesel kan gitu. Kurang apa sih? Bersyukurnya kamu, kalau bukan aku kerja, ya nggak mungkin kita bisa hidup layak kayak begini. Oh, astagfirullahaladzim, maafin. Nah, malaikat balikin lagi pahalanya. Besok lama nggak ngaji, marah-marah lagi, digugurkan lagi. Ngaji lagi, dibalikin lagi. Semua tergantung kita. Kenapa? Karena malaikat Raqib dan Atid mencatat, menghapus, anduk, itu semua tidak pernah bosan sampai kapan? Sampai malaikat maut jemput. Jangan sampai begitu malaikat menjemput, pas lagi marah-marah, apes, gugurlah semua pahala sedekah yang sudah capek-capek kita kumpulkan hanya gara-gara lisan. Ya ini tadi doanya Nabi Ibrahim sudah saya sampaikan. Dan juga hati-hati, ya, jangan sampai ada lisan yang terlaknat gara-gara apa? Nih mulutnya suka menuduh orang berzina tanpa bukti. Menuduh orang berzina itu harus ada bukti 4. Apalagi kalau suami istri suami menuduh istri berzina. Aduh, ngeri. Ya, kalau di ayat ini kan 6-11, kalau di ayat yang keempat sampai, nah ini dia. Kalau yang keempat, ini adalah wanita-wanita yang menuduh orang-orang yang menuduh wanita yang lain itu berzina, tidak menghadirkan 4 orang saksi. 4 orang saksi nih. Nah, saksinya apa saja? Bisa jadi saksinya bukti forensik, ya saksi CCTV, ya pokoknya begitu deh. Kalau enggak menghadirkan 4 orang saksi, ya ternyata mohon maaf harus terkena jerat hukum. Yaitu diapain? Dia harus dicambuk 80 kali. Sedangkan kalau suami-suami yang menuduh istrinya berzina nggak bisa menghadirkan 4 orang saksi, maka suami dan istri harus saling bersumpah laknat. Apa kata suami? Demi Allah, kamu berzina kepada istrinya. Laknat Allah untuk kamu. Dibalas sama istri, demi Allah saya nggak berzina. Laknat Allah untuk kamu. Dibalas lagi sama suami sampai 4 kali. Demi Allah kamu berzina. Laknat Allah untuk kamu. 4 kali nih. Wal khamisatu, yang kelima harus berani makan sumpah. Apa kata suami? Kalau ternyata saya salah, istri saya nggak berzina, nggak selingkuh, maka laknat yang tadi sama suami dilempar ke istri akan kembali ke suami. Sama istri juga begitu. Kalau ternyata saya salah, maka laknat yang tadi dilempar ke suami akan balik ke istri. Semua kehormatan laknat disebabkan karena lisan. Nah, untuk itulah kita harus hati-hati. Apalagi nanti ada di sebuah hadis Rasulullah SAW, ya orang yang bangkrut adalah orang
yang dia punya banyak pahala zakat, pahala sedekah, pahala sholat, pahala puasa. Tapi karena apa dia bangkrut? Ya karena sebab ya dia suka menyakiti orang lain, dia membawa berita palsu yang akhirnya mengadu domba, dia mengambil hak orang lain, maka nggak ada emas, nggak ada perak, akhirnya menyebabkan dia bangkrut di akhirat. Ya semoga kita semua tidak terukir dari lisan kita, kecuali lisan kita hanya menggemparkan para malaikat mengguncang langit dengan doa-doa kita. Wallahu a'lam bishawab. Ya moga-moga bermanfaat. Mungkin kalau masih ada waktu kita bisa lanjutkan dengan tanya jawab ya. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Nur atas penjelasannya yang cukup jelas ya tentang dahsyatnya lisan yang mungkin terutama bagi kita perempuan ya Bu ya, yang katanya tuh kalau dari Ustazah Aisyah ya, yang Dokter Aisyah mengatakan perempuan itu 20.000 kali katanya ya ucapan sehari, kalau laki-laki cuma 1.000 apa gitu. Jadi hati-hati dengan lisan kita gitu. Baik, saya buka sesi tanya jawab. Mungkin ada teman-teman yang ingin bertanya, khususnya untuk topik yang sudah di-sharing tadi. Silahkan. Mau tanya? Silahkan. Siapa ya? Riri. Oh, Riri, oke. Silahkan, Ri. Ya, Assalamualaikum Ustazah. Ini kan dilihatin mukanya, Ri. Enggak, sambil ini soal sambil packing. Oke. Silakan. Ya. Bagaimana cara menasihati orang yang sudah membuat banyak orang, teman-teman lain merasa resah karena teman-teman lain ini merasa dizolimi oleh lisannya, tapi dia selalu merasa dirinya benar. Kita sudah pernah, beberapa teman sudah pernah mencoba menasihati, tapi ternyata masih begitu lagi. Jadi menurut Ustazah, langkah apa yang harus dilakukan untuk menghadapi orang yang seperti ini? Apakah sudah cukup kita menasihati, setelah itu didoain aja, apa gimana? Ya. Ya, makasih Ustazah. Jazakumullah khair. Ada dua hal yang ingin saya sampaikan. Pertama, kita perlu melihat solusinya secara syariat. Satu. Yang kedua, kita perlu berhati-hati solusi secara hukum negara. Karena biar bagaimanapun teman-teman walaupun ada di luar Indonesia tetap terikat dengan undang-undang negara kan? Betul. Kenapa? Nah, saya cuma mengingatkan nih, kalau model-model kayak begini, jangan sekali-kali kita membicarakan tentang beliau itu di grup umum, di grup WhatsApp, grup IG, atau grup umum. Kenapa? Karena kalau kita membahasnya di grup umum, nanti malah hukum itu berbalik ke kita. Kena IT ya? IT itu ya, yang nama baik ya. Nama baik. Jadi banyak orang-orang baik, judulnya sih kepengen nyari solusi, gimana nih teman kita kayak begini, kan ngomong tuh di grup, ya bikin grup gitu kan, ngomongin dia. Ada salah satu yang screenshot, maksudnya sih bukan mau ngadu, tapi maksudnya mau ngingetin nih, hasilnya tuh kayak begini-begini, tolonglah. Dia nggak suka dengan screenshot, berarti lo ngomongin gue ya di grup lain ya. Nah itu bisa kita kena undang-undang ITE itu. Jadi mengingatkan saudara kita harus cerdas hukum syariat dan cerdas hukum tata negara, ya undang-undang kriminal di negara kita. Jadi jangan dibicarakan di grup umum. Kalau mau mendingan kalau mau WhatsApp tuh pribadi. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, secara syariat. Secara syariat, pertama agar menggugurkan dosa kita. Menggugurkan dosa kita yaitu apa? Sebagai seorang saudara yang beriman, kita harus tetap memberitahu. Masalah dia mau nerima atau enggak nerima, berubah atau enggak berubah, itu kan pilihan dia. Karena kalau kita tidak menginformasikan kesalahan dia, nanti kita kena delik secara hukum syariat, yaitu apa? Kita mendiamkan kemungkaran. Maka betul tadi Mbak Riri, udah sampaikan kepada dia, tapi dengan acara yang bijak, jangan di grup umum ya. Kalau mau pakai japrian boleh,
hindari kata-kata yang terkesan merusak nama baik, ujaran kebencian. Jadi kalau mau model kayak begini nih, mau nasihati dengan lisan, mau nasihati dengan tulisan, baik tulisan online maupun tulisan dengan pulpen ya, itu cek dulu ke orang yang ngerti hukum. Jangan sampai kita niatnya baik nih, ternyata lo bahasanya ujaran kebencian nih, atau bahasanya tuduhan nih, atau itu jadi alat bukti menjerumuskan kita, menjebak kita nanti ya, jadi tindakan kriminal Undang-Undang ITE. Jadi perlu cari kata-kata yang bijak untuk menyelamatkan kita dan menggugurkan dosa kita. Sampaikan ke saudari kita itu. Satu, masalah dia nerima berubah tidak berubah, ya Allah, kita ini manusia biasa. Rasul aja yang udah dibimbing sama malaikat, nggak seperti mudahnya membalikan telapak tangan. Ya, malah Rasul dibilang gila lah, dibilang penyihir lah, kan begitu. Berlapang dada. Nah, berlapang dadanya setelah kita menyampaikan ikhtiar itu. Satu. Yang kedua, selama dia adalah saudara kita, dia punya hak untuk kita doakan. Jadi nggak sekedar ridho, tapi punya hak untuk kita doakan agar terbuka hatinya. Terbuka hatinya. Ya, nah, selebihnya itulah jalan dakwah. Namanya kita mengajak, ada kalanya diterima atau ditolak, itulah jalan dakwah. Begitu Mbak Riri. Baik, terima kasih banyak Ustazah. Jazakallahu. Ada lagi pertanyaannya? Bu Ustazah, saya menyambung tadi Ustazah bilang menggugurkan dosa ya. Kayaknya itu buat saya itu cukup berat gitu ya. Maksudnya, berarti kan kita berdosa. Kalau saya menangkap nih, kalau saya salah tolong dibenerin. Berarti kalau kita melihat sesuatu kejadian yang kita tahu kita bisa berbuat tapi kita diamkan, itu kita berdosa ya. Itu yang pertama pertanyaan saya. Karena saya juga mengacu nih, waktu itu saya pernah baca, saya lupa surat Al-Anfal atau surat apa yang tentang ada orang yang beribadah hari Sabtu itu loh Bu, yang di surat apa yang dia kenapa engkau menegur mereka padahal kan mereka sudah jelas-jelas menentang Allah gitu loh. Oh, ini buat aku menjadi saksi di hari akhir bahwa aku tuh at least sudah menjalankan kewajibanku untuk menegur. Masalah mereka tidak mau beribadah itu terserah mereka nantinya gitu, seperti Ustazah katakan tadi. Jadi apakah begitu? Jadi apakah kalau kita tahu sesuatu yang mungkin teman atau siapapun lah, keluarga, anak atau apapun yang berbuat sesuatu kemungkaran, apakah kita punya kewajiban untuk menegurnya, agak seperti kayak menggugurkan dosa tadi gitu loh. Maksudnya apa sih artinya tadi gitu? Betul, tapi kita harus tahu antara amar ma'ruf dengan nahi mungkar dua cara yang berbeda. Kalau amar ma'ruf mengajak kepada kebaikan, siapapun secara mandiri bisa melakukan, ngajak gitu, yuk. Tapi nahi mungkar itu lihat dalam hadis kemungkaran ya, nggak bisa sendirian. Nahi mungkar itu kan kalau kamu lihat kemungkaran, tolaklah dengan tanganmu. Maksud tangan apa? Ini berkaitan dengan masalah undang-undang. Jadi, nahi mungkar itu seperti yang dilakukan oleh Rasulullah waktu di Madinah. Rasulullah itu untuk mencegah orang Yahudi melakukan pengkhianatan, melakukan pembunuhan, melakukan segala macam, kan itu dengan undang-undang, dengan Piagam Madinah. Nah, maka nahi mungkar itu dilakukan tidak dengan personal. Nahi mungkar itu harus dilakukan secara kebersamaan. Nah, kebersamaan dengan kekuatan hukum. Maka tadi saya bilang, kalau mau negur, saudara kita lihat dulu. Jangan sampai kita niatnya bismillah lillahi ta'ala, tapi kita melanggar hukum, malah kena undang-undang ITE. Aduh, nggak cuma nanti kita yang kena, kasihan adminnya, admin WA-nya. Saya bolak-balik ingetin teman-teman gitu. Bismillah ya, nih saudara kita gimana? Jangan di grup.
Kenapa di grup ini kita itu bukan siapa-siapa, kecuali kalau misalnya dia dalam kondisi organisasi, misalnya dia di bawah departemen kita, nah ini wajar. Tapi kalau cuma jangan, kenapa? Siapa yang jadi admin membiarkan ini semua nanti adminnya loh pernah ITE gitu kan? Oh, kan niat kita baik. Nahi mungkar bukan dimulai dari niat. Nahi mungkar itu harus ada payung hukum. Jadi kita lihat dulu ketika pun kita mau bergerak untuk menegur, bergerak untuk segala macam, lihat payung hukum. Kalau payung hukum ada, maka kita hanya mengingatkan payung hukum. Saya pernah mengingatkan saudara saya berkaitan dengan masalah amanah keuangan ya. Saya cuma pakai undang-undang aja. Dalam undang-undang perbankan bahwa bla 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 bla. Jadi mengingatkannya dengan fakta undang-undang. Karena kalau kamu pakai kan, kita dibilang nanti tuduhan. Ya, dalam undang-undang perbankan, bukankah yang namanya PIN, password hanya dipakai oleh pemilik rekening? Pemilik rekening tidak memakai, tidak merasa memakai, berarti ada pembobolan rekening, kan begitu? Ya, jadi saya bilang, loh kok ini kan duitnya rekening-rekening lo, kok bisa nggak ada, lo nggak ngaku, kan bisa jadi lo yang pakai. Wah, saya bisa dibilang dianggap tuduhan. Nah, jadi pertama dengan tangan. Jadi tangan itu adalah payung hukum. Yang kedua apa? Dengan lisan. Nah, lisan ini ketika memang sudah ada dukungan dari payung hukum. Nggak cuma payung hukum undang-undang, bisa juga kesepakatan bersama. Seperti kayak di grup WA tuh, saya cuma bilang, grup WA kita punya tata tertib. Tata tertibnya A, B, C, D, E. Contoh sederhana, yang nge-share jualan. Aduh, kalau nggak ditertipin, itu memutuskan silaturahim. Tiap hari yang diskon jualan aja deh. Nah, saya punya kewajiban untuk mencegah kemungkaran ini, karena ini potensi banget menjadi pertikaian. Dibuatlah dengan tata tertib. Jadi diingat, ini belum hari Jumat barokah. Oh iya maaf lupa, habis saking semangatnya mau jualan. Nah itu kan berarti apa? Kita menyampaikannya yang sudah ada kesepakatan bersama. Baru yang terakhir apa? Dengan hati. Ini doanya ini. Begitu Bu Media. Oke, terima kasih Bu. Baik, Aku mau tanya, boleh? silakan Risa. Ustazah, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ini nanyanya agak keluar dari tema, cuman masih ada hubungannya tadi karena ngomongin tentang grup ya. Kalau misalnya saya punya grup, terus ada beberapa orang, nggak cuma satu orang, ada beberapa orang yang kalau misalnya posting itu sesuatu yang berhubungan dengan kayak misalnya kayak kejawen gitu loh. Misalnya tentang kejawen atau tentang misalnya dia masukin postingan-postingan yang menurut dia benar, tapi sebenarnya itu kurang sesuai ya dari yang seharusnya. Nah, itu tuh apa yang mesti kita lakukan sih, Ustazah? Maksudnya, apa kita diemin aja, atau harus bereaksi gimana? Atau saya keluar aja dari grup itu gitu? Jangan keluar, karena kita nggak tahu. Bisa jadi itu adalah sarana silaturahim yang banyak manfaatnya. Jadi caranya, seperti yang saya sampaikan tadi, admin yang membuat peraturan. Ada kesepakatan bersama. Misalnya, kayak saya tuh di grup saya, nggak cuman sirkulasi dalam masalah iklan jual beli. Juga yang kedua, bicara masalah nge-share berita apapun, mau berita politik mau berita apapun, ya tidak boleh men-share berita politik kecuali satu, ada linknya, ada link jelas. Yang kedua, jangan sampai ada link yang ditambahkan dengan komentar, karena saya pernah ada satu grup yang jangan dong politik, lo gini. Ya udah kalau gitu oke. Itu kan kesepakatan bersama tuh. Oke, boleh nge-share politik, nge-share berita apapun, tapi pertama harus ada linknya. Yang kedua, nggak cuma link. Hati-hati, kan kadang ada berita link tapi ada komentatornya tuh di bawahnya tuh. Komentator kan biasanya kata-kata kasar kan? Yang komen maksudnya, yang komen link itu ya? Yang komen. Bahaya itu. Karena kalau dia nge-share, ada link berita tapi ada komennya, itu nanti dia akan dianggap menyebarkan berita ujaran kebencian. Jadi kata-kata ujaran kebencian. Jadi sampai segitunya ya.
kita kan saling melindungi. Terus kalau soal kejawen bisa jadikan Rabu Kesan, apalah gitu kan. Itu dimiliki tidak men-share sebuah berita kecuali jelas jika ada ayat, ada tersebut ayatnya, ketika ada hadis, tersebut ada hadisnya, dan juga referensinya. Belajarlah menjadi ilmiah. Saya di grup saya begitu tuh, akhirnya orang ya nggak ada yang berani nge-share kecuali yang sudah jelas. Iya, tapi kan gini Ustazah, kan ibaratnya saya tuh baru masuk gitu, jadi udah terjadi seperti itu hari-harinya. Terus saya baru masuk, kan nggak enak ya Ustaz kalau tiba-tiba saya tuh kayak ngatur jam gitu loh. Japri sama adminnya bisa jadi gitu perasaannya sama. Cuman kalau Mbak Rizka ya? Siapa? Risa. Oh, Mbak Risa. S-nya tidur soalnya, Bu. Bisa S-nya tidur. Ya, bisa jadi Mbak Risa itu orang yang care banget, semua grup dibaca, dimasukin ke hati. Enggak, jarang soalnya. Jarang. Bisa jadi ada orang yang dia mah kagak peduli mau grup apa, tinggal screen langsung clear chat. Nah, mumpung bisa jadi nih ada keluhan yang sama dengan Mbak Risa, Japri. Saya para admin untuk membuat peraturan ini. Saya juga bikin peraturan ini karena ada Japri. Iya, betul. Ya, tapi kan ya benar kata Risa tadi, Bu Ustazah. Maksudnya gini, kalau ada misalnya ada guru di sana mungkin lebih gampang gitu. Benar. Kalau kita sama teman-teman, kita kan nggak merasa diri kita lebih baik dari orang lain gitu loh. Betul. Iya, kendalanya di situ sih sebenarnya. Jadi misalnya takutnya nanti malah sok pinter lah, sok suci lah gitu loh. Jadinya nanti membuat komunikasi dengan dia tuh mungkin nggak sih, jadi misalnya atau itu memang ada resiko yang harus kita ambil gitu. Betul. Saya yakin deh, walaupun nggak ada guru, tapi terkumpul orang-orang yang bisa jadi punya niat yang sama, punya hati yang sama. Nah, makanya tadi saya bilang, dengan kita buka diskusi, buka kesepakatan. Nah, sebab begini, Mbak Risa dan Bu Media, kalau ternyata sudah berdasar kesepakatan itu ada yang melanggar, maka itu tadi sekali, 2 kali, 3 kali dia masih melanggar, dia bisa dikeluarin. Atau kita akhirnya, grup ini ternyata nggak bisa diatur. Karena saya pernah juga begitu, saya ikut dalam satu grup, rasanya itu udah diatur, tapi admin sendiri bilang, aduh Bu, ya saya sebagai anggota pada saat itu, saya cuma bilang, aduh admin nih, ya Allah kok saya pusing banget dan ngelihat grup ini nggak ada aturannya Bu, emang para bandel Bu. Nah, kalau udah jelas-jelas kayak begitu, daripada saya menyakiti hati kan, mendingan unfollow. Oke. Jadi yang pertama dilakukan adalah menghubungi adminnya. Nanti kalau misalnya adminnya bilang, aduh ya memang gitu, gitu, ya sudah ya, berarti saya ngalah gitu ya. Ya, boleh. Bikin polling juga boleh, tapi jangan no-name, jangan pakai nama. Ini ada masukan dari Risa, wah besok-besok nama Risa beruntit. Carilah admin yang kelihatannya bijak untuk kemaslahatan bersama. Iya, oke. Jazakillah khairan Ustazah. Ya. Baik, silakan. Yang mau bertanya lagi, silakan. Saya Bu Media. Sorry, silakan Mbak Yeti, habis itu Mbak Sinta ya. Oke, silakan Mbak Yati. Assalamualaikum, terima kasih Ustazah. Berkaitan dengan lisan tadi, dahsyatnya lisan dan pentingnya berkata-kata yang baik, terutama saat marah, terutama buat seorang perempuan ya dan ibu. Saya ingin tahu apakah ada perbedaan kekuatan lisan antara bapak dan ibu. Artinya perempuan dan laki-laki, dalam hal ini bapak dan ibu, antara ayah dan ibu, apakah ada perbedaan kekuatan lisan? Soalnya kan bukan ibu saja yang suka kadang kalau marah terus lepas kendali berkata-kata yang tidak seharusnya, seperti memanggil anak bodoh atau malas begitu. Bagaimana itu? Terima kasih. Ya, tidak ada perbedaan. Nah, sekarang tinggal antara suami istri, kata-katanya berkaitan dengan masalah pertama, main kuat-kuatan ucapan, karena yang
Allah kabulkan antara dua kata-kata yang berbeda, ya bisa jadi mereka yang Allah sukai. Jadi si suami ternyata zolim, mohon maaf. Lalu dia mengatakan kata-kata yang buruk terhadap istrinya. Sedangkan istri adalah orang yang baik. Nah itu bisa terpatahkan. Jadi pada hakikatnya main kuat-kuatan doa. Soalnya dalam kasus saya sebenarnya kadang kalau anak nakal, saya kurang suka kalau suami berpikiran aku harus bicara kayak gini yang agak sakit buat anak biar dia ngerti gitu loh. Seperti kalau yang anak sulung kadang agak malas belajar, terus jadi bilang, oh kamu pemalas, nanti kamu tidak bisa jadi orang yang nomor 1 begitu. Paling banter kamu nomor 3, nomor 5, udah mentok gitu aja. Jadi itu dibuat kenceng banget. Sementara saya kurang suka karena itu terlalu detail dan terlalu keras buat anak 10 tahun begitu. Jadi kadang saya suka memohon sama Allah, aduh jangan di ini udah diucapkan, jangan dikabulkan. Jangan dikabulkan. Saya yang takut sendiri, khawatir sendiri. Saya sampai bilang, aduh suami jangan begitu. Bukan sayang, aku harus bilangnya kenceng sama anak kamu yang pertama, soalnya dia perilakunya memang keras, jadi harus disindir pakai kata-kata yang agak keras menurut suami saya. Sementara menurut saya pribadi bukan begitu. Jangan, tetap harus pakai yang lembut, tetap harus pakai kata-kata yang baik begitu. Jadi kadang saya suka bertarung sendiri sama perasaan saya gitu loh. Antara mengkhawatirkan masa depan anak saya sendiri dan kadang juga sedikit mudah-mudahan Allah tidak mengabulkan apa-apa yang diucapkan dari suami saya. Iya. Sebentar. Berasa takut. Sebentar, ustazahnya ada urusan sebentar. Iya, Bu. Mbak Yeti anaknya berapa sih? 3, Bu Media. Oh, 3. Paling tua umur 10 tahun tadi? Iya, paling tua umur 10 tahun. Itu paling stubborn, Masya Allah. Ya, itunya kenceng, keras kepala. Jadi kata bapaknya kalau tidak disindir dengan kata-kata yang kenceng, dia itu kadang tidak terpecahkan egonya gitu loh. Silakan Ibu. Udah ya, belum ya? Ya, jadi saya mau menjawab dengan sebuah cerita. Saya sebut dengan main kuat-kuatan, yaitu lihat kesolihan di antara ibu dan bapaknya. Disitulah main kuat-kuatan. Nah, ini kisahnya adalah istrinya Imron dengan Maryam. Ini 2 kata yang berbeda loh. Istrinya Imron, ibunya Maryam, itu kan berdoa kepada Allah agar anak ini menjadi pembebas Al-Aqsa, jadi pemimpin di masjid ini kan. Itu istrinya Imron, Maryam. Tapi Maryam begitu diuji oleh Allah dengan kehamilan Nabi Isa alaihissalam dalam surat Maryam, justru kan Maryam mengatakan kata-kata putus asa. Apa kata Maryam? Dia bilang mati saja apa? Iya, gitu kan? Apa tuh ayatnya kan saya surat Maryam ya. Untuk manusia, saya menjadi orang yang dilupakan aja deh. Itu kan artinya 2 doa yang berbeda, tapi nggak ngefek ucapannya Maryam. Kenapa? Karena Allah sudah deal duluan dengan ibunya. Jadi sekarang main kuat-kuatan deal sama Allah. Main lebih sering mengucapkan kata-kata yang positif kepada Allah. Karena kita nggak pernah tahu intensitas itu bisa jadi menunjukkan seriusnya kita untuk mengawal dan melindungi anak-anak kita. Terima kasih. Jazakillah khairan. Sangat membantu. Jazakillah khairan. Jadi jangan putus asa Mbak Yeti ya. Iya, Bu. Terima kasih. Semangat lagi mudah-mudahan. Berarti saya perangnya saya kencengin ini biar jadi lebih berat insyaallah. Insyaallah. Oke, baik Mbak Sinta silakan. Sin. Mbak Sinta. Jangan-jangan nungguin anak lagi ya. Atau ada yang lain? Ada yang pertanyaan lain? Silakan. Tadi bisa ya. Oke, silakan Mbak Sinta. Ya.
Oke. Halo? Ya, silakan, silakan. Iya, tadi ini agak putus nyambung, Bu. Ya, tadi nyambung sama yang WhatsApp tadi kan, Bu. Bu Ustaz tadi bilang kalau misalnya kita memang nggak sesuai gitu kan bisa unfollow. Jadi kalau di sosial media mungkin lebih gampang karena kan nggak kelihatan muka dan tidak berinteraksi. Misalnya gini, Bu Ustaz, kalau misalnya kita berteman nih, terus misalnya ya kita ingin menjadi orang yang lebih baik. Nah, ketika misalnya kita terlibat di suatu pertemanan, terus jalan bareng misalnya, terus tiba-tiba di dalam banyak orang itu, misalnya sekali, 2 kali, 3 kali itu tiba-tiba ada ngomongin orang misalnya gitu ya. Terus jalan lagi selanjutnya, kayak gitu lagi. Nah, pertanyaannya, kan ada tuh yang bilang lebih baik ditinggalkan majelis yang seperti itu. Nah, yang utama mana yang lebih utama? Misalnya, apakah kita perlu meninggalkan pertemanan itu, atau yang kedua, jadi tetap aja di pertemanan itu karena kan takut dianggap misalnya memutus silaturahim, dianggap misalnya kok sombong sih gitu. Nah, itu mana yang lebih utama sebenarnya? Gitu. Sebenarnya ada 3 pilihan. Oh, banyak pilihannya ternyata. Iya, karena setiap masalah sebenarnya kalau kita belajar dari kisah-kisah para nabi yang diabadikan dalam Al-Quran dan kisah Rasul sendiri, itu semua menjadi opsi kita, pilihan kita. Pertama, belajarlah seperti Nabi Musa dengan Nabi Khidir. Di awal, sebelum kita meninggalkan atau sebelum kita bersikap, di awal kita udah bikin komitmen dulu sama dia dengan bahasa sederhana lah. Aku mau ikut, tapi jangan ngomongin ini dong, Kalau ngomongin ini aku kayaknya nggak ini deh. Pokoknya kayak Nabi Musa dengan Khidir kan, perpisahan itu dimulai karena sudah ada komitmen. Lalu Nabi Musa melanggarnya. Ini boleh bagi kita. Ya, kita bikin komitmen dulu. Aku ikut, tapi ini ya, mana dong? Nah, ini biasa, satu. Yang kedua, Nabi Musa dengan Samiri. Kalau kita lihat, ya Allah, teman kita mah karakter provokator. Enggak cuman dia akan berbuat seperti itu, tapi dia bisa akhirnya tuh mencengkram kita dan merusak kita. Kita udah tahu banget deh, nggak bisa dibaiki. Artinya nama baik kita itu bisa jelek kalau kita berjalan bersama dengan dia. Ya. Nah, ini seperti Samiri dengan Nabi Musa alaihissalam, itu kan dalam surat Toha. Nabi Musa mengatakan, "Fadhhab, ya, pergi kamu ya, dan jangan pernah bertemu lagi dengan aku." Jadi artinya kita milih, udahlah kayak tadi, setiap dia mau ngajak atau setiap ada pertemanan, kita minta maaf aja. Kayaknya saya nggak bisa deh, waktu saya sekarang lebih padat nih, ya banyak agenda. Kita bisa jadi karena kita terlihat kurang kegiatan, makanya teman-teman pada ngajak kongko. Tapi kalau orang ngelihat kita sibuk, orang juga mikir ngajak kita, mau ajak main, dia mah sibuk. Jadi tunjukkan kepada yang bersangkutan bahwa kita mau melayani dan menemani dalam hal apapun. Kayaknya udah gak ada waktu. Itu kalau Nabi Musa dan Samiri, langsung unfollow. Yang ketiga, dengan Nabi Muhammad, dengan siapa? Ya Allah, Wahsy yang membunuh Hamzah. Wahsy ketika membunuh Hamzah bin Abdul Muthalib, paman Rasul, karena kan beliau tidak pernah tahu siapa yang dibunuh. Fokus dia hanya ingin memerdekakan dirinya. Ya, begitu dia sudah membunuh Hamzah, lalu dibayar dengan kebebasan dari budak, baru kan Wahsy tahu, ternyata di luar sana ada Muhammad Rasulullah, ada Islam yang mengajak kebenaran. Ternyata yang dibunuh kemarin itu adalah Hamzah. Dia kan menyesal. Lalu dia datang kepada Rasulullah SAW. Rasulullah menerima syahadatnya. Rasulullah memaafkannya. Tapi Rasulullah tidak sanggup bertemu muka dengan. Boleh kita bertemu, tapi lo jangan deket-deket sama gue deh, gitu kan. Artinya apa? Rasul nggak menzolimi. Wahsy setiap mau ikut taklim dengan Rasulullah, tolong jangan cari muka di depan Rasul.
carilah di tempat yang wajah Rasul tidak melihatnya. Karena bisa membuat potensi Rasul sedih. Nah, jadi kalau ada teman-teman yang, aduh, bikin kita jadi sedih, jangan, udah mendingan di satu waktu ada pertemuan, tapi ketemu sama dia, ya udah kita cari yang gak deket-deketan sama dia. Hadir di acara itu, ikut rombongan itu, tapi tidak dekat-dekat dengan dia. Jadi itu pilihannya. Jaga jarak, Ibu ya. Jaga jarak. Jaga jarak. Nah. Baik. 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 Ngerti Mbak Risinta ya. Jadi banyak ternyata solusinya ya Bu, kalau gitu ya. Oke, silakan. Ada pertanyaan lagi? Saya Bu. Siapa nih enggak? Oh Mbak Sasa, silakan Mbak Sasa. Iya. Saya Bu. Saya mau tanya nih, semisal saya kita punya teman A sama B gitu. Terus dua-duanya pas lagi ada masalah. Nah, terus dua-duanya itu curhat ke saya. Saya berusaha menyarankan nih untuk terbuka satu sama lain. Tapi sayangnya mereka bilang, enggak lah, aku ngomong sama kamu aja, aku nggak mau ngomong sama dia gitu. Terus terus gimana saya sebagai teman, apa yang harus saya lakukan Bu biar tidak merusak kepercayaan mereka gitu loh Bu? Ya, makasih. Sama-sama. Bercerita tentang aib orang lain kepada saudara kita. Jadi misalnya kayak saya ini deh, berbicara menceritakan aib orang lain kepada orang lain. Yang menceritakan aib A kepada B itu adalah ghibah. Ghibah kan? Ghibah itu kan ketika kita menceritakan kepada seseorang kenyataan sebenarnya, tapi kalau orang itu tahu diceritain gak suka, itu kan ghibah. Dan ghibah serem, seperti memakan bangkai saudaranya sendiri. Hukum ghibah adalah haram, kecuali satu, untuk solusi. Jadi tadi panggilan siapa? Tulisannya sama Mbak Ani. Panggilan siapa tadi? Sasa, Ibu. Sasa, Bu. Maaf. Sasa, iya. Ya. Habis di itunya mah profilnya Ani. Ya, Mbak Sasa, kalau kita ingin tidak jatuh kepada dosa kedua belah pihak, kita juga nggak mau kena dosa kan? Kita dengerin aib orang. Bagi siapa yang kepengen dosa? Ya dia yang cerita sama kita. Nah, karena kita nggak kepengen dosa, dan juga kita ingin biar saudara kita nggak kena dosa, maka jadikan cerita-cerita curhat teman kita adalah solusi. Gimana solusinya? Kita yang paling tahu dia butuh solusi apa. Ada teman kita yang cuma butuh solusi didengerin doang. Oke. Gak usah ngomong. Kadang kita mau ngasih jawaban apapun itu nggak diterima karena dia cuma butuh didengarkan. Berarti apa Mbak Salsa? Kalau kayak begini harus siap jadi kantong kresek. Insya Allah Bu, iya Bu. Jadi orang muntah, udah bungkus aja. Tapi kadang-kadang sedih juga, masanya mereka teman baik saya gitu loh Bu. Gak usah terbawa, cukup jadi kantong kresek, gak usah empati, gak usah simpati, cukup. Ya, karena apa? Karena bisa jadi banyak saudara-saudara kita yang hanya butuh didengarkan. Habis enak kalau ngomong sama kamu, dengerin. Nah itu kalau ngomong ini baru ngomong ini gitu kan. Nah, itu bisa jadi orang itu cuma butuh didengarkan. Yang kedua bisa jadi dia butuh solusi yang lain. Nah kalau butuh solusi yang lain berarti mencari solusi dalam Al-Quran itu tidak bisa hakam itu satu, harus dua, kedua belah pihak. Jadi biar imbang informasinya. Jadi kalau mau memang dia butuh solusi nggak bisa kita sepihak. Itu harus dia sedang bermasalah dengan siapa, dengan fulan. Berarti harus ada berita yang akurat untuk dicari islah, ya, satu dari pihak dia, satu dari pihak yang bersangkutan. Itulah namanya hakam. Untuk maksudnya mendudukkan kedua belah pihak bersama dengan kita gitu Bu, maksudnya. Jangan langsung didudukkan. Harus ada orang yang memang
bisa apa kita cari informasi itu satu, kan misalnya kan bisa jadi kan dia lagi bermusuhan dengan dua orang ini. Nah, jadi kita harus informasi yang imbang, dapat dari pihak yang pertama, pihak yang kedua, dan kita nggak boleh sendiri, kita harus berdua. Satu mewakili orang ini, kan kita kan hanya pendengar doang. Nah, kalau mau jadi solusi berarti ada satu hakam dari pihak si A dan satu hakam dari pihak si B. Kenapa dibilang hakam? Karena kalau hakim itu pengadilan. Oh, kayak ini ya Bu, kayak apa? Orang yang mau cerai gitu ya kan? Kalau Iya, dari pihak mediasi. laki, pihak perempuan gitu ya. Oh, Iya, oke. begitu dalam Islam harus begitu agar informasi itu benar-benar jelas. Itu kalau memang mau cari solusi. Tapi kalau ya dia mah cuma butuh didengerin, ya udah dengerin aja jadi kantong kresek. Oh, Dan nggak boleh oke. nimpali ya Bu ya, maksudnya nggak boleh Bukan memperkeruh. nggak boleh nimpalin. Apa bisa jadi ketika Kan kalau kita kantong kresek kan cuma buka mulut doang, nggak nggak masuk ke kantong ngapa-ngapain. kresek, masuk ke kantong kresek itu ada kalanya gini Mbak Meda, ketika orang itu cerita sama kita ngasih saran apapun nggak diterima, malah sebel kita, capek deh. Ada kayak gitu ya Mbak Sasa ya? Agak gitu juga, Bu. Iya. Jadi maksud bukan kita dengerin, kita mah oh iya jadi kita cuma simpati di oh iya gitu, karena jadi sebel kita nanti kasih solusi, oh, ini kan Nggak begini. dikerjain gitu ya. Iya. Makasih, Bu. Sama-sama. Baik, ada lagi? Silakan. Bu Imet mau tanya Bu Ustazah. Silakan Mbak Feby. Tadi maaf saya juga kan gabungnya telat. Tadi kan kayak kasus Marian itu tergantung siapa yang duluan deal-dealan sama Allah gitu kan ya. Kekuatan. Kekuatan siapa yang lebih dulu deal-dealan sama Allah. Nah, ini ada dua kasus beda, keluarga beda. Keluarga yang satu ini anak perempuan, di bapaknya sejak kecil dia bilang koeiku anak lanang koeiku anak lanang gitu. Artinya apa itu? Kamu itu anak laki-laki, kamu itu anak laki-laki. Oh, oke. Nah, pada saat anaknya perempuan ini udah besar, dia jadi lesbian. Setelah diinvestigasi, dia tidak pernah mengalami pelecehan seksual, pokoknya nggak mengalami faktor-faktor lain yang kemungkinan menyebabkan dia menjadi lesbian itu. Jadi kesimpulannya adalah karena emang dari kecil bapaknya bilang koyeku anak lanang, terus segala macam pakaiannya, mainannya semua jadi laki-laki. Nah, terus ada kasus lain lagi, ini seorang ibu yang sakit hati banget sama anaknya, lalu keluar doa ya, bukan sekedar ucapan tapi doa, bentuknya doa, dan itu yang buruk untuk anaknya. Dan itu kejadian juga. Nah, itu Kejadian sama anaknya maksudnya? Doa tuh terkabulkan maksudnya ya? doanya terkabulkan, itu oke. kejadian sama anaknya gitu. Nah, ini kan ngeri banget gitu, maksudnya ini yang jadi kok jadi ngeliatnya yang jelek-jelek lebih gampang terkabulkan ya. Ini apakah keyakinannya Bu Ustazah, apa misalkan keyakinan si bapak dan keyakinan si ibu saat mengucapkan itu, atau mereka saat itu ya selalu mengucapkan itu dalam kondisi emosi dan sangat yakin itu akan terkabul. Nah, kalau saya nih jujur ya ibu-ibu muda, kalau ngomel itu kan suka istighfar tapi pakai tanda tinggi Bu Ustazah. Astagfirullahaladzim gitu kan, daripada keluar yang jelek-jelek. Jadi ya keluarnya akhirnya ya itu istighfar tapi pakai 7 oktav. Nah, itu mestinya gimana nih Bu Ustazah? Terima kasih. Ya, jadi yang pertama anaknya perempuan tapi dari awal bapaknya udah ngomong kayak begitu ya? Iya, Ibu. Iya. Wajar Rasulullah yang menyebutkan kullu mauludin yuladu alal fitrah. Setiap anak dilahirkan di awal sebenarnya kan semuanya fitrah, semuanya suci. Tapi rusaknya anak ini fa'abawahu, kedua orang tuanya, yang menyebabkan anak ini menjadi rusak, jadi Yahudi, Nasrani atau Majusi. Artinya
Justru yang saya menyoroti di poin pertama ini, hati-hati sebagai orang tua. Jangan sampai menjadikan dosa jariah. Ngumpulin pahalanya aja susah, dosa kita, perbuatan buruk kita dicontoh oleh anak kita, dan itu menjadi karakter, dan ini menjadi dosa jariah. Jadi lesbiannya, jadi gay ya? Jadi apa tadi? Lesbian. Jadi lesbian ya? Lesbiannya si anak, karena dari awal sudah dianggap dibentuk seperti seorang laki-laki, padahal dia adalah perempuan, dan akhirnya mencintai perempuan. Bisa jadi semua itu ya karena memang tanaman doktrin dari seorang ayah yang membentuk pribadinya seperti itu. Mau tidak mau ini penyakit, dan penyakit ini hanya bisa diobati dengan kebersamaan dan juga dengan efek jerak. Jadi anak ini kalau mau selamat ya dari laknatnya Allah, dia harus mencari efek jerak, karena penyakit kan bisa kambuhan. Kalau dia ketemu lagi sama lingkungan kayak begitu tuh bisa kambuhan. Maka dia harus bangkit dengan efek jerak agar ayahnya tidak berkelanjutan, dosa jariahnya mesti putus. Ini satu. Yang kedua, apa ya tadi, ketika seorang ibu mengucapkan kata-kata buruk, terkabulkan atau tidak terkabulkan, terkadang yang harus kita lihat adalah ibu ini sebagai pelaku kezaliman atau sebagai korban. Nah, kalau kita lihat kayak maling kundang, ibunya ngomong kayak gitu, marah, karena ibunya kan sebagai korban. Nah, anaknya yang zolim kan? Jadi hati-hati, ridho Allah di atas ridho orang tua, murkanya Allah di atas murkanya orang tua. Nah, kata-kata ibu kok lagi marah, cepet banget dikabulkannya, karena ibu sebagai orang yang terzolimi. Orang yang terzolimi doanya makbul. Jadi hati-hatilah seorang anak, jangan sampai membuat ibunya emosi karena dizolimi. Karena tidak hanya sekedar seorang ibu, bukankah orang yang madlum, yang terzolimi itu doanya makbul. Dua. Yang ketiga bisa jadi juga intensitas. Setiap marah ngomong kayak begitu. Doanya jarang, marahnya isinya umpatan. Ya udah, yang dikabulkan yang intensitasnya lebih sering ucapan marah. Coba kalau marahnya jarang-jarang tapi doanya sering, insya Allah yang dikabulkan mah doanya. Begitu. Kalau kenapa kok yang dikabulkan kalau yang lagi jelek-jelek, ya bisa jadi yang jelek-jelek itu sering diucapkan karena doanya jarang. Ya, jadi seorang ibu kalau tipe-tipe yang kayak begini, hujani dengan doa-doa anak kita dengan kata-kata yang baik, karena kita lebih sering marah-marah melulu dengan kata-kata yang buruk. Nah, sekarang yang ketiga, istighfarnya tapi sambil intonasi. Ya. Oktav. Ya, nggak masalah. Yang penting anak itu tahu kalau ini perbuatan yang salah. Ekspresinya, ya, daripada ngucapin kata-kata buruk, ya, karena atau jangan sampai mengucapkan nama Allah, ya Allah ya Rahman. Nah, itu jangan. Kalau istighfar kan berarti kita lagi salah. Masih mending istighfar dibanding manggil Allah tapi dengan panggilan yang sedang emosi. Ya Latif gitu ya. Rupanya lagi marah gitu. Kadang anak begini nih, Mama nggak marah tapi kok Mama melotot. Ini lagi nggak marah. Nah, jadi anak bingung, ini ibunya marah atau nggak marah. Jadi ekspresi memang yang udah belajar lah seorang ibu. Baik. Bu Ustazah. Jadi Bu, sebenarnya berarti bisa saja kejadian-kejadian sama anak gitu, misalnya taruhlah kita yang sekarang kita kan juga ada anak dari orang tua kita gitu ya. Kejadian-kejadian kita yang mungkin buruk itu bisa jadi mungkin karena mungkin karena omongan orang tua kita, karena doa orang tua kita pada saat mereka sedang marah gitu dong berarti.
Ya, Nah, apakah ada ininya nggak? Maksudnya sekarang nih misalnya gini, mudah-mudahan orang tua saya nggak pernah memberikan kayak gitu ya. Tapi misalnya ada orang tua yang dia pernah mengucapkan sesuatu ke anaknya, yang sekarang nih misalnya anaknya tuh di seusia kita nih yang tahu sekarang gitu loh. Nah, sebagai anak yang mungkin pernah diucapkan oleh orang tua, yang mungkin mungkin sekarang mengalami suatu musibah di hari-harinya gitu. Apa yang dia harus lakukan? Apakah dia nggak bisa keluar dari kondisi itu gitu misalnya? ya. Pertama, orang tuanya masih hidup nggak? Oke, Kalau orang tuanya masih hidup, yang bisa mencabut kembali adalah ya, orang tuanya itu. Oke. saya punya temen, dia nggak pernah merasakan hidup bahagia karena gajinya besar, tapi gajinya itu habis di rumah sakit aja, entah dia, entar anaknya, entar pokoknya habis deh. Sampai ya Allah ada apa ya? Nah dia tersentuh apa masih punya orang tua nggak? Coba ngobrol aja sama orang tua. Nah, jadi kebalikan, jadi momen kebalikan dulu dia seperti anak-anak. Nah, jadi jangan posisi dia sebagai orang sukses, ya kebalikan. Udah dia pulang ke kampungnya, memperlakukan diri sebagai seorang anak. Udah ibunya tuh ibu kan paling seneng kalau mengingat cerita-cerita dulu waktu dia masih kecil. Nah, sampai terucaplah sebuah cerita. Nah, kamu sekarang sukses, alhamdulillah ibu senang banget. Padahal dulu tuh ibu pernah kesel sama orang yang ngambil duit buat bayar sekolah kamu. Karena dia ibunya janda. Ya, jadi ibunya itu kerja ke sana ke sini, naruh uang untuk sekolah, untuk kuliah anaknya itu di lemari. Ya, karena kalau nanti bayar ya, ibunya itu ada uangnya buat tabungan. Ya, ibu udah capek-capek, udah nyimpan uang. Tahu nggak, nak? Ada yang ngambil, biarin ibu sumpahin. Yang ngambil itu nggak pernah ngerasain bahagia, nggak pernah ngerasain sukses, biar sengsara. Ternyata apa katanya? Yang mana? Yang ngambil ternyata anaknya sendiri. Yang ngambil tuh aku, gitu kan. Ya Allah, terus baru dia bilang, ya Allah ternyata apa? Ibunya kan nggak pernah tahu siapa yang ngambil, tapi anaknya itu ngambil tanpa izin. Nah di situ akhirnya dia nangis-nangisnya. Dan itu tadi, alhamdulillah ibunya masih hidup, ya, dengan ibunya berlapang dada dan segala macam. Takdir itu bisa dirubah dengan kemauan kita dan dengan kita berharap ya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ini satu contoh. Kalau masih ada ibunya, misalnya kayak ada teman-teman yang kok belum menikah dalam usia yang sudah cukup, tanya ibunya, bisa jadi dulu ibunya kesel, biarin lah, jauh jodoh loh, kadang begitu. Ya kan, ini males banget sih jadi perempuan, cuma tidur makan, gimana kamu punya jodoh? Nih, kata-kata yang seperti ini bisa jadi sampaikan kepada ibunya agar segera ditarik, karena ibunya lah yang bisa jadi merubah takdir ini. Satu. Tapi kalau ibunya udah nggak ada, ibunya nggak ada bukan berarti putus harapan, enggak. Mau tidak mau kitalah yang berikhtiar merebut cintanya Allah. Gimana caranya merebut cintanya Allah? Banyak amalan-amalan yang membuat Allah itu cinta. Ya, seperti menjaga wudhu, kan Allah suka. Ya, mencintai Allah dan Rasulnya, melakukan amal-amal unggulan. Pokoknya kita cari amal-amalan yang membuat Allah suka. Sebab kalau Allah udah suka, ya siapa yang dipanggil sama Allah? Contoh sederhana, surat Al-Baqarah ayat 222 deh. Kita innallaha yuhibbut tawabin, suka bertaubat dan menjaga kesucian. Jaga wudhu. Walaupun lagi haid, wudhu aja. Wudhu dalam rangka apa? Biar Allah suka sama kita. Karena kalau Allah udah suka sama kita, yang dipanggil sama Allah siapa? Malaikat Jibril. Untuk disampaikan nih, wahai Jibril, aku mencintai orang ini, maka cintailah dia. Kalau malaikat Jibril udah dikasih tahu sama Allah, kalau Allah mencintai kita, maka malaikat Jibril akan turun ke langit, ke bumi, menyampaikan informasi kalau Allah mencintai dia, maka seluruh penduduk langit dan penduduk bumi akan mencintai dia. Pada saat inilah bisa jadi track record nama kita yang sudah diaminkan oleh malaikat langit dan bumi, itu dihapus karena kita sudah menjadi orang yang dicintai sama Allah. Begitu, Jadi bismillah. bisa ya Ibu ya, ininya kalau misalnya orang tua sudah meninggal ya.
Kalau jadi tetap ada, tidak satu jalan ke Roma. Ya, silakan. Ada pertanyaan lagi? Kita masih punya waktu 9 menit lagi. Saya Bu Imet. Silakan Mbak Liva. Mau tanya Bu Ustazah, bagaimana caranya untuk membuat benteng menahan diri kita agar tidak keluar kata-kata yang tidak baik. Misal kalau kita sedang terpancing emosi itu kan pastinya keterusan tuh ke bawah gitu, mengalir jadi membicarakan orang. Terus yang pertanyaan kedua itu, kalau sudah ngomongin orang tuh ya, terusnya kita tobat. Apa kita harus minta maaf dulu menceritakan semuanya yang pernah kita gibahkan ke orang tersebut atau gimana Bu Ustazah? Ya, Terima kasih. ya. Jadi begini, ada halnya kita ketika kita gibah itu dalam arti sampai mencemarkan nama baik. Nah, ini baru harus ada proses hukum. Atau ada proses syariat, yaitu kita harus mengembalikan nama baiknya. Sedangkan kalau gibah kita ini tidak sampai merusak nama baik, ya hanya sekedar ungkapan kesel kita nyampe ke orang karena memang kita butuh solusi. Ya ternyata yang kita tunjuk orang yang kita ceritakan itu malah ember misalnya, malah kesebar mana-mana. Itu kan karena strategi kita yang salah. Nah, maka kalau memang tidak sampai merusak nama baik, hanya merusak hubungan atau hanya menyakiti dia, mau tidak mau ya caranya ya kita bersilaturahim. Ya, bersilaturahim, kita mengakui kesalahan dan kita bersilaturahim, ya itu insya Allah bisa bagian dari proses penyesalan kita. Jadi termasuk ini ya Ustazah, termasuk menceritakan hal-hal baik tentang yang sudah digibahi ya Ustazah ya. Kenapa? Termasuk menceritakan hal-hal baik orang yang sudah digibahi itu di tempat di tempat perkumpulan itu gitu ya. Menghujani dengan kata-kata yang baik. Dan ini sebabnya begini, kalau memang dia adalah perihal keburukan yang mempengaruhi transaksi yang lain, misalnya kayak di dalam ilmu Islam itu ada namanya al-jarah. Al-jarah itu adalah mendokumentasikan keburukan-keburukan orang. Itu ada, misalnya apa? Dia pembohong, dia tidak amanah. Itu kan gibah. Tapi karena untuk kepentingan status ilmu, kualitas derajat yang dia riwayatkan itu harus, tapi hanya berlaku selama dia belum berubah. Kalau udah berubah, maka dikembalikan istilahnya diperbaiki nama baiknya. Contoh, kenapa ada hadis yang dhaif? Karena ada sahabat yang tersampaikan informasi dia pembohong, dia hafalannya buruk, itu kan kekurangan. Tapi kenapa harus disampaikan, didokumentasikan? Karena ini berkaitan dengan kualitas berita yang disampaikan. Jadi tergantung babnya apa. Ngerti nggak, Liva? Liva? Halo? Ya, Bu Imet. Udah. Ya, dah. Sudah terjawab belum? Ya, sudah. Iya, kalau misalnya dia penipu, ya harus dikasih tahu, jangan sampai diam-diam. Dan orang lain harus dikasih tahu, hati-hati ketika bertransaksi uang dengan dia. Yang penting apa yang kita sampaikan itu bukan tuduhan palsu. Jadi hal-hal yang berkaitan dengan transaksi, kualitas muamalah, ya gibah ini menjadi hal yang diperbolehkan. Kalau ada ininya ya, kalau ada tujuannya ya. Ibu, kalau misalnya gini, tadi itu kan gibah itu kan berat ya gitu ya. Nah terus nanti sekarang nih misalnya tadi kayak Liva bilang tuh
misalnya kita kan apakah kita harus menyampaikan minta maaf ke orang tersebut karena kita sudah menggibah dia gitu loh misalnya. Nah terus ya kan memang harus ketemu minta maaf gitu ya. Nah sekarang bagaimana kalau orang tersebut tidak mau gitu loh, maksudnya ini orang udah minta maaf tapi dia nggak mau maafin, apakah sudah terlepas? Jadi kan kita kan takutnya itu kan ditanya di hari akhir ya Bu ya. Takutnya pertanggungjawaban di hari akhir itu yang kita takutkan gitu loh. Nah sekarang kita pengen berlepas, mungkin ya namanya apalagi perempuan gitu loh. Kayaknya tuh gibah itu kayaknya tuh mungkin bahagian dari kehidupan perempuan gitu. Nah tapi kalau misalnya kita sudah tahu salah, udah tahu ilmunya kan kita nggak mau. Terus kemudian kalau kita pernah kejadian kita minta maaf. Nah kalau orangnya nggak mau buka pintu maaf, apakah kita sudah terlepas dari punya tanggung jawab nanti di hari akhir kita gitu? Sebenarnya tadi ya saya bilang babnya apa dulu. Kalau babnya memang berkaitan dengan kekurangan dia menyangkut bisa kerugian kepada orang lain, itu tidak gibah. Ini kalau gibah standar deh Bu. Oh, itu kan lebih ke politik lebih berat tuh ininya gitu. Ini gibah ibu-ibu gitu loh. Oh, kalau begitu ya kita minta maaf. Nah, kadang-kadang kan ada orang tuh yang nggak mau tuh kesel gitu ya. Kalau dia nggak mau memaafkan, jangan menyerah. Ittabi sayyi'atal hasanata tamhuha. Ya, iringi terus kebaikan-kebaikan kita. Yang Kak Irisa bilang tadi ya. Oke, disebut kebaikannya ya. Oke. Jangan langsung, gue udah minta maaf loh. Pokoknya udah nggak ada urusan. Dia nyakitinnya berkali-kali, minta maafnya kayak gitu banget. Ya kan ya. Sering-sering ngirim kebaikan-kebaikan, sering ngirim doa, kan gitu. Dan katanya suruh ngirim makanan ya Ustazah ya? Boleh, kalau dia mau, jangan sampai udah tahu gue lagi diet, dikasihnya makanan kayak gini. Kan ada kan gitu katanya ya. Kalau misalnya kita digibahin, justru kita dapat pahala kan dari dia. Ya. Jadi kita berterima kasih dengan memberi makanan. Terima kasih sudah memberi pahala gitu ya Ustazah. Itu ada ceritanya tuh. Itu ada ceritanya tuh kan. Intinya mah tahabu. Saling memberi hadiah kalian, maka kalian akan saling mencintai. Berarti ini ya Ustazah, berarti kita tuh harus kuat mental kan dengan apapun resikonya kan. Misalnya kita salah satu tadi suruh silaturahmi. Terus dia ya aja tuh di mulut, tapi di hatinya dia belum menerima, itu gimana? Kita nggak boleh menghakimi apa yang ada di hati orang. Tapi kan kelihatan dari mimiknya gitu Bu saja, dia mukanya los apa mukanya enggak los kayak begitu. Itu mah kita udah seuzon duluan. Iya. Bisa jadi tuh dia tuh lagi melawan, ya Allah sebenarnya gue nggak ikhlas enggak kan begitu kan. Malah memang begitu ya Ustazah ya. Iya, jadi Allah melarang kita menghukum sesuatu dengan apa yang ada di hati. Ya, oke. Baik, ada satu lagi pertanyaan, kalau ada habis itu kita tutup. Silakan. Sebelum sudah mau jam 4. Dini mau nanya? Saya boleh nggak? Silakan, satu terakhir sebelum kita tutup. Ini Assalamualaikum Ustazah. Saya mau tanya bagaimana caranya agar kalau ngasih tahu anak itu kan yang saya baca literaturnya dan saya dengar dari ahlinya gitu. Jangan menggunakan kata jangan, negasi gitu kan. Jangan mukul, jangan begini, jangan begitu, biar nggak terekam ke anaknya gitu, gimana ya? Nah, cara memberitahu anak itu biar kita nggak bilang jangan itu gimana ya, Ustazah? Kalau saya termasuk yang tidak setuju dilarang menggunakan kata jangan. Ayat Quran itu banyak sekali mengatakan jangan. Kan begitu. Ya, artinya apa? Kita harus mengimbangi antara larangan dan motivasi. Kita harus kasih tahu kenapa jangan memukul. Kalau saya biasanya begini, kalau bilang misalnya kan suka anak tuh naik manjat-manjat, saya bilang jangan manjat-manjat karena apa? Kalau kamu tidak bisa pegang dengan kuat, kamu akan jatuh, resikonya
Jadi saya kalau melarang anak saya masih kecil, jangan, dia udah tahu. Berarti apa? Dia tidak boleh memanjat karena resikonya kalau jatuh benjol. Jadi bahasa bukan jangan ini, jangan ini, jangan ini. Nah, tapi ada apa yang menyebabkan tidak boleh melakukan ini dan itu. Nah, Islam itu kan memberitahu gitu, ada targhib, ada tarhib. Karena saya punya teman, jangan dilarang-larang. Nanti anak itu akan negatif sikapnya. Dia mengambil makanan digigit, masukin lagi, nggak boleh dilarang. Kalau dia melakukan kesalahan, ibunya diam, berarti dia akan menganggap perbuatan ini boleh. Ya, dilarang, kasih tahu. Ya, Rasul aja kan pernah ketika anak kecil tuh ngambil makanan lain makanan, dipegang tangan Rasul. Ya, dia gulam, ya, dipegang, makanlah dari yang terdekat. Bacalah Bismillah. Jadi pelarangannya ini harus diiringi dengan sebab akibat. Kalau dulu kan orang tua kita cuma ngelarang doang. Kalau nanya melulu. Pokoknya orang tua nyuruh, nggak nyuruh tuh yang baik. Nah ini kan berarti salah. Kalau kita sekarang diarahkan larangan, kenapa? Karena resikonya begini dan begini. Saja kalau misalnya gini, ini anak lagi mogok sekolah, terus kita bilang, ayo sekolah, nanti kalau nggak sekolah nanti nggak gini loh, gitu. Itu bisa nggak, Ustazah? Usia berapa sih, Mbak Puput? Jangan-jangan memang emaknya yang kepengen anaknya sekolah, anaknya belum siap sekolah. Ketahuan deh. Enggak, ini kan untuk kedepannya gitu loh, gimana Ustazah kira-kira kalau seperti itu. Maksudnya usia sekolah gitu kan, ada kalanya anak itu mogok sekolah gitu. Gini deh, flashback waktu saya kecil dulu misalnya, ayo kok nggak ngaji gitu, nanti kalau nggak ngaji gini-gini misalnya seperti itu. Nah itu gimana tuh Ustazah? Anak saya pernah mogok 3 bulan. Ya, saya tanya, kenapa nggak mau sekolah? Di gurunya juga nanya, kenapa nggak mau sekolah? Jawabannya apa? Pertama, aku tuh capek. Ibu guru ngomong aja deh, aku disuruh nulis. Mau nggak ibu guru aku ngomong, ibu guru yang nulis? Satu. Terus yang kedua, kenapa? Ya, aku tuh kepingin ngebantuin Umi di rumah. Nah, cari sekolah yang memahami anak itu punya multiple intelligency. Akhirnya apa? 3 bulan itu dia nggak sekolah, diserahkan ke saya, dan edukasinya saya cuma bilang orang masih kelas 2 SD waktu itu. Mau gue kelas 2 SD nggak mau sekolah. 3 bulan saya bilang biarkan dia lagi belajar tentang kepedulian terhadap orang lain. Tapi sekolah harus dukung. Kalau sekolah negeri dikeluarin sekolah anak kita mah. Ya, jazakillah khairan Ustazah. Baik, terima kasih Ibu Nur atas penjelasannya dan menjawab pertanyaan-pertanyaan kami pada kesempatan ini. Udah jam 4, kita tutup pengajian kita dengan tutup doa tutup majelis. Ibu silakan Ibu, kita tutup aja. Saya sama-sama kita berharap kepada Allah agar ini menjadi sebuah kebaikan, dosa-dosa kita digugurkan, dan derajat kita diangkat oleh Allah karena ini adalah majelis ilmu. Ya, kita tutup dengan baca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu lagi ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allah ketemu lagi setelah